عن فضل تالي القرآن، نتكلم عن فضل حافظ القرآن، نتكلم عن فضل والد حافظ القرآن، نتكلم عن فضل تعليم القرآن، نتكلم عن أجر تلاوة القرآن. سنطوف في رحلة عظيمة جليلة حول هذا الكتاب العظيم الذي اختصنا الله جل وعلا به ورفعنا به بين الأمم. قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، كتابا فيه شرفكم، كتابا يذكركم فيه الأولون والآخرون إن تمسكتم به. Maka sesuatu yang termasuk diketahui oleh semua orang muslim bahwasannya Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana dalam bulan Ramadan ini tufattahu abwabul jinan, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, di sulsilati syaitan, dirantainya para setan pada bulan Ramadan. Maka ini adalah indikasi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, ampunan, serta Allah meninggikan derajat orang yang berbuat amal soleh di bulan Ramadan. Maka kita pada kali ini akan berbicara tentang keutamaan daripada Al-Quran, keutamaan daripada orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran, keutamaan daripada mempelajari Al-Quran, keutamaan daripada orang yang menyokong untuk mempelajari Al-Quran. Ini adalah kitabullah, kitab yang Allah turunkan, memberikan kekhususan kepada kita. Jadi kitab ini Allah berikan sengaja, Allah khususkan untuk kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian, wahai umat Islam, satu kitab, fihi dzikrukum, di dalamnya ada sebutan bagi nama kalian. Maksudnya Allah abadikan nama kalian di dalam Al-Quran, dan Al-Quran sendiri abadi, berarti kita umat Islam akan abadi. Itulah kemuliaan kita umat Islam ada di dalam Al-Quran. Naqulu ibtidaan inna Allah jalla wa ala yuhibbu ibadahu al-mu'minin ووعدهم بالجنة في الآخرة. وقد قال الشاعر: ومن يكن لله قد أحب كان له الله أشد حبا. لكن الله جل وعلا اصطفى من عباده المؤمنين، اصطفى أناسا وأهلين خصهم برعاية أكبر وأجر أعظم وإكرام في الآخرة أجزل وأشكر، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله. قال الصحابة: يا رسول الله ومن هم؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، أي الذين اختصهم الله عز وجل لنفسه، حفظهم، حفظ جوارحهم، حفظ آذانهم عن سماع ما يغضبه، حفظ أبصارهم عن رؤية ما حرمه على عباده. إنهم أهل الله وخاصته الذين يحفظون في الدنيا ويدخلون يوم القيامة مدخلا كريما. Pertama-tama bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allah sudah menjanjikan mereka untuk masuk surga di akhirat kelak, yaitu bagi hambanya yang beriman. Ada syair yang mengatakan, inti syairnya di sini penggalannya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istofa min ibadihi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istofa, memilih dari sebagian hamba-hambanya. Memilih maksudnya apa? Memilih maksudnya memperhatikan lebih kepada sebagian hambanya. Jadi sebagian hambanya dapat perhatian lebih dari Allah, mendapat perhatian yang lebih banyak daripada Allah, terutama nanti ketika di akhirat. Siapa para hamba itu yang mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah yang ada sesuai dalam hadis Nabi, innalillahi ahlina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai ahlin, mempunyai orang-orang khusus. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang disebut dengan ahlin, ahlullah? Kata Rasulullah SAW menjawab,
Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang mempelajari, menghafal, mendawamkan Al-Quran. Alladzina ikhtassallahu lahum, yang Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan untuk dirinya. Allah berikan khusus kepada diri mereka ketika nanti di akhirat bagi orang-orang ahli Al-Quran. Orang-orang ahli Al-Quran, mereka adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga pendengaran mereka, dijaga penglihatan mereka dari apa yang Allah haramkan. والسؤال الآن من هم أهل القرآن؟ كيف يكون المسلم من أهل القرآن؟ الإجابة باختصار: إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فعليك أولا بأن تتعلم القرآن، تتعلم تلاوته، تفهم ما تحفظ منه ما استطعت، تتعلم ما معنى الذي حفظته وما معنى الذي تقرأه وتعمل به، تقوم به الليل. يصبح بينك وبين القرآن علاقة كعلاقة الصديق بصديقه بل أكثر. حينها تكون صاحبا للقرآن، تكون من أهل القرآن الذين هم من عائلة القرآن، في ترحالهم يقرؤون القرآن، في إقامتهم يقرؤون القرآن، في بأسائهم يقرؤون القرآن، عند المرض، عند الشفاء، عند كل شيء يقرؤون القرآن. كما قالت أمنا عائشة: النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، تتمثل القرآن في أخلاقك، إذا فعلت ذلك فيرجى لك أن تكون من هؤلاء، ولعمر الله إنها لجائزة عظيمة جليلة. Sekarang pertanyaannya adalah man hum ahlul Quran, siapa yang disebut dengan ahlul Quran? Jadi kita bertanya, tadi katanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada hamba-hambanya yang mereka adalah ahlul Quran. Sekarang timbul pertanyaan, siapa ahlul Quran? Nah, ahlul Quran, kalau kita mau menjadi ahlul Quran, maka pertama-tama kita harus adalah belajar Al-Quran, belajar tilawah Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Setelah belajar tilawah, kita belajar menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Kalau kita sudah sesuai kemampuan menghafal Al-Quran, mulai kita apa makna daripada ayat dan surat yang telah kita hafal. Mulai kita mempelajari sedikit demi sedikit. Maka di sini akan ada islah, perbaikan antara kita dengan Al-Quran. Seperti ada perbaikan antara seorang teman dengan temannya, bahkan lebih. Nah, kalau bisa, Al-Quran ini dijadikan dia teman dekat dalam sehari-hari. Ketika kita lagi sakit, baca Quran. Ketika kita lagi sehat, baca Quran. Ketika di perjalanan, baca Quran. Ketika lagi bermukim, baca Quran. Maka tidak heran kalau dulu Rasulullah SAW ditanya, bagaimana sih cerminan kehidupan Rasulullah? Dijawab bahwasannya cerminan kehidupan Rasulullah adalah Al-Quran. Maka tidak heran kalau bahwasannya kita berbuat seperti ini, Al-Quran dijadikan teman dalam hidup kita, dalam keseharian kita, maka insya Allah kita akan menjadi mereka, yaitu Ahlul Quran. وهذه تسمية عجيبة، سمى الله جل وعلا القرآن بالكريم، ونحن تعودنا أن نصف الإنسان كثير البذل بالكريم، لكن لماذا سمى الله جل وعلا في القرآن بالكريم؟ قال الله جل وعلا: وإنه لكتاب كريم. قال بعض العلماء من كرم القرآن أنه في الدنيا إذا قرأت منه حرفا كتب الله جل وعلا لك بهذا الحرف 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ومن كرم القرآن في الآخرة أنه يأتي إذا كنت تقرأه وتتعاهده، يأتيك في الآخرة لا يتركك، والناس في هول الموقف يوم القيامة يكون شافعا لك. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran ini dengan Al-Karim. Kita sering menyebut Al-Quran Al-Karim. Kenapa dinamakan Al-Karim? Al-Karim itu apa artinya? Al-Karim adalah asal katanya dari karam.
yaitu adalah berderma, orang yang suka berderma, orang yang suka berbuat baik, orang yang suka bersedekah, suka memberi, itu dinamakan karim. Jadi orang yang dermawan itu dinamakan karim. Lantas kenapa Al-Quran dinamakan Al-Karim? Apa buktinya bahwasanya Al-Quran itu dermawan, bahwasanya Al-Quran itu suka memberi kebaikan kepada orang yang membacanya? Salah satu dalil atau bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah Al-Karim, bahwasanya siapa yang membaca satu huruf aja dari huruf Al-Quran, maka akan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Al-Quran sendiri yang bilang dalam satu ayat, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mendatangkan kebaikan, apalagi itu dengan cara kebaikannya membaca Al-Quran, falahu asyru amsalihha, dia akan mendapatkan 10 kebaikan berlipat-lipat. Jadi kalau kita kalikan, kita membaca Al-Quran, Al-Quran kasih lebih. Artinya kita cuma bilang satu huruf dikasih lebih oleh Al-Quran. Maka Al-Quran ini dermawan karim. Kemudian yang termasuk bukti bahwasannya Al-Quran itu karim, dermawan, suka memberi kebaikan adalah bahwasan di hari kiamat nanti orang yang membaca Al-Quran akan ditemani oleh Al-Quran dan tidak akan pernah ditinggalkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian umat Islam Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. وليست هذه بآخر إكرامات القرآن لأصحابه. إن يوم القيامة يقال لصاحب القرآن كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقال يوم القيامة لقارئ القرآن، وخصه كثير من العلماء بأنه الحافظ له، يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ما الجائزة؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فممكن أن تصل بهذا القرآن إلى أعلى درجات الجنة، حيث النبيين والصديقين والشهداء. هذا القرآن الذي هجرت كثيرا من أوقات اللهو والمرح في الدنيا وصرفتها إلى القرآن، لن يضيعها الله جل وعلا لك. إنك بهذا القرآن تصل إلى الدرجات العلى من الجنة. وكذلك هذا القرآن يوم القيامة إذا كنت حافظا له، فإن الله جل وعلا يكرم والديك بأن يلبسهما تاج الوقار يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل. فهذه إكرامات عظيمة. Kemudian yang tadi disebutkan itu bukan akhir daripada contoh kedermawanan Al-Quran. Nggak nyampe di situ. Ada lagi, lebih lagi. Karena pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang pada lagi kesusahan, itu akan dikatakan bagi sahibil Quran sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih, bahwasannya orang yang ahlul Quran, terutama mereka yang hafal, akan dikatakan irqa wartaqi, naiklah ke atas. Kemudian waratil, baca sebagaimana dulu kalian baca ayat Quran di dunia. Jadi pada hari kiamat orang-orang lagi ketakutan, tapi ahli Quran justru sama Allah Subhanahu wa taala disuruh naik ke atas tempat di mana orang-orang melihat. Kemudian kata Allah, bacalah. Di mana ayat terakhir kalian baca di dunia? Maka lanjutkanlah sekarang. Di sanalah ahlul Quran dimuliakan. Inilah bentuk karom, kedermawan daripada Al-Quran. Maka mungkin saja seseorang bisa nyampai kepada surga yang paling tinggi karena dengan wasilah Al-Quran. Al-Quran yang sudah biasanya kita tinggalin, yang biasanya kita remehkan, yang biasanya kita acuhkan karena kita satu dua kesibukan, justru itulah yang akan meninggikan derajat kita di surga nanti. Dan jikalau kita hafal walaupun tidak semua, maka itu akan menjadi kemuliaan bagi orang tua kita kelak di hari kiamat, di mana orang tua kita akan diberikan taj berupa mahkota, di mana pada saat itu matahari seakan-akan sejengkal di atas kepala manusia, yaitu karena saking panasnya. عظيمة عند الله جل وعلا خصها الله عز وجل بأجور عظيمة جليلة
وهي التي جاءت في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا. الآن سيذكر الإكرامات العظيمة لمجالس القرآن. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، شعروا بالسكينة والراحة والطمأنينة، وهذه مجربة. اسألوا بل انظروا لأنفسكم عندما تجلسون في حلقات القرآن كيف تجد السكينة والراحة والطمأنينة. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله جل وعلا تحيط بهم، مغفرته وإكرامه لهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، الملائكة تنادي بعضها: هلموا إلى حاجتكم. هذه المجالس تحيطها الملائكة، لستم أنتم فقط أيها المسلمون عندما تجتمعون فقط أنتم تقرؤون، وإنما الملائكة تسمع لكم، تسمع قراءتكم، تسمع مدارستكم لهذا القرآن. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إن الله جل وعلا يذكركم بأسمائكم عنده في الملأ الأعلى، في ملأ عظيم، عند الأنبياء، عند الملائكة. هذا إكرام عظيم، وفي هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة عقد جلسات القرآن الكريم في المساجد، جلسات تعليم القرآن، إتقان القرآن، حفظ القرآن. Sesungguhnya majelis Al-Quran itu adalah majelis yang mempunyai keutamaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan pahalanya dengan pahala yang luar biasa juga, dengan pahala yang agung, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang bunyinya: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah ada satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca, mempelajari, mentasmi'kan Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka itu sakinah, berupa ketenangan jiwa, ketenangan diri. Sekarang kita coba lihat atau tanya diri masing-masing, bagaimana kalau kita menghadiri namanya majelis Al-Quran? Pasti kita akan rasakan sebuah ketenangan, pasti kita akan rasakan sebuah diri kita ini berasa enak, berasa nyaman. Itulah diturunkannya rahmat kepada Allah, sakinah kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Wa haffathumul malaikah, bukan hanya sakinah doang yang kita rasakan, tapi haffathumul malaikah, malaikat sayapnya membentangkan kepada mereka yang duduk lagi mempelajari Al-Quran. Jadi bukan hanya kita aja yang hadir, wahai kaum muslimin, ketika kita lagi mempelajari Al-Quran. Malaikat ikut dengar, malaikat ikut nyimak, malaikat ikut menaungi sayapnya bagi mereka yang ikut mempelajari Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama orang yang hadir di majelis Quran di Malaul A'la. Malaul A'la maksudnya di langit, di mana para malaikat ada di sana, ada para ruh para nabi. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama kita satu-satu di hadapan mereka semua. Ini tanda bahwasannya orang yang suka hadir terhadap majelis Al-Quran itu akan ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Ini juga salah satu bentuk ikram atau kedermawan daripada Al-Quran. كل مسلم أن يجل الله جل وعلا، وإجلال الله جل وعلا يكون بأمور منها تعظيم حرماته وأداء الفرائض، تنزيهه عن النقائص، وأيضا إكرام حامل القرآن من إجلال الله. وهذا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه، يعني الذي يقرأ بتؤدى ولا يؤثر حفظه للقرآن وتلاوته على أمور حياته الواجبة غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والسلطان المقسط. فجعل الله جل وعلا من إجلاله إكرام هذا. طب كيف نكرم صاحب القرآن؟ نكرم صاحب القرآن بأن نقدمه في المكان الذي هو له، لا نؤذيه، لا
نسبب له حرجا في كثير من الأمور، نسهل له أموره. هذه من إكرامات حامل القرآن. هذا تعب في تحصيل القرآن وفي حفظه، كان يذهب الساعات إلى شيخه ويجلس الساعات على مصحفه يقرأ ويراجع ثم ينسى ثم يقرأ ويراجع، فتعب. فحقا على الله جل وعلا أن يكرم هذا، وأن يجعل الناس يكرمونه بما حفظ وبما تعب. Begitu pula kita sebagai kaum muslimin harus meyakini bahwasannya kita harus sebagai orang muslim itu menghormati hak-hak Allah. Salah satu bentuk menghormati hak-hak Allah adalah dengan kita memuliakan orang yang belajar Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran mempunyai hak mereka untuk dimuliakan. Ini sebagaimana di dalam hadis dikatakan inna min ijlalillah. Inna min ijlalillah ta'ala, yang sesungguhnya termasuk bentuk memuliakannya Allah kepada hambanya adalah ikram syaibatil muslim, memuliakan orang tua, ya orang muslim yang udah tua itu dimuliakan. Jadi kita wajib memuliakan orang tua. Kabir sin. Kita sudah orang yang sudah tua lebih dari kita umurnya, kita wajib menghormati. Itu kewajiban yang Allah berikan kepada orang muslim. Yang kedua adalah memberikan penghormatan kepada orang yang belajar atau menghafal Al-Quran. Jadi orang yang belajar dan menghafal Al-Quran berhak untuk mendapatkan penghormatan daripada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk penghormatan kita terhadap Ahlul Quran? Ya, kita salah satu bentuknya adalah dengan menyokongnya, dengan membiayainya, dengan kita tidak menyakitinya, dengan kita tidak membebaninya. Karena orang yang menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran, mereka setiap hari yaqra wa yuraji, mereka baca murajaah Al-Quran, capek mereka. Dan mereka harus datang kepada syaikh, kepada guru, kemudian mereka pulang lagi, kemudian setiap hari seperti itu. Maka mereka harus dimuliakan. Mereka berhak memuliakannya dengan cara mempermudah hidupnya, dengan cara memberikan sokongan dana. Itu adalah mereka berhak untuk mendapatkan ini karena mereka telah capai dalam mensyiarkan syiar-syiar Allah. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده، وهذا الحب يؤدي إلى أن يحترمونهم، وهذا الاحترام يؤدي إلى رفعتهم بين الناس، وعند الله جل وعلا يوم القيامة سيرفعه مكانا عليا. Begitu pula yang termasuk dari keutamaan Al-Quran, tadi kita lihat keutamaan Al-Quran bahwasannya orang muslim wajib memuliakannya. Itu adalah salah satu kemuliaan Al-Quran. Dan satu lagi yang termasuk kemuliaan Al-Quran adalah bahwasannya sahibul Quran, orang yang selalu melanggengkan Quran, belajar, apalagi dia sampai menghafalnya, itu dia akan mendapatkan keutamaan langsung dari Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim. Rasulullah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat terhadap beberapa kaum dengan kitab ini, maksudnya dengan Al-Quran. Jadi ada satu kaum yang Allah tinggikan derajatnya. Siapa mereka? Mereka yang mengamalkan, mempelajari, membacanya, yang multazim dengan Al-Quran. Mereka selalu melanggengkan Al-Quran. Allah angkat derajatnya. Maka kalau kita lihat orang yang selalu mengamalkan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, ada haibah, ada kita rasakan dia itu wibawa tersendiri yang lain daripada yang lain. Kita kalau melihat ada orang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, dia mempunyai wibawa, haibah di mata orang-orang. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan
Wud yaitu kasih sayang di antara manusia. Maksudnya manusia yang melihatnya akan menyayangi dia. Dia akan mendapatkan kedudukan tinggi di antara manusia bagi mereka yang mengamalkannya, mempelajarinya. Begitu juga nanti kelak di hari kiamat. فمنهم من هو على درجة عالية ومنهم من هو أقل فهم درجات في الخير عند الله جل وعلا لكن بعض المسلمين قد فاقوا غيرهم في الخير من هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم يعني أيها المسلمون بل من باب أولى الناس مؤمنهم وكافرهم خيركم ليس الذي بنى المدارس لا خيركم من تعلم القرآن أولا تعلم القرآن يعني تعب في تعلمه خيركم من تعلم القرآن علمه لغيره لأن تعليم القرآن يؤدي إلى أن يفهمه صاحبه ثم يعمل به وهذا يؤدي إلى صلاح المجتمع فلما كان نفع القرآن ونفع تعليم القرآن متعد إلى المجتمع فضل معلمه على غيره من المسلمين وقد تقرر عند الفقهاء القاعدة المشهورة الأجر على قدر المنفعة فمنفعة هذا العمل تعدت ليس فقط إلى شخص هذا وإنما تعدت إلى المسلمين فإن من قرأ القرآن وفهمه عمل به إن شاء الله فإن فهم القرآن مدعاة إلى العمل به وفي ذلك صلاح المجتمع. Sesungguhnya kaum muslimin itu mutafawitun, berbeda-beda atau berderajat-derajat kebaikannya. Jadi ada yang kebaikannya derajatnya tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Jadi kaum muslimin nggak sama dalam kebaikan. Nah, sedangkan sebagian lagi faqu ghairahum, sebagian lagi itu derajatnya tinggi banget di sisi Allah dari kaum muslimin. Siapa mereka? Mereka adalah yang ada di dalam hadis yang akan kita bacakan. Khairukum, sebaik-baik kalian. Kalian ini siapa? Umat Islam kah? Sebaik-baik umat Islam? Ya, sebaik-baik umat Islam. Dan juga sebaik-baik manusia. Jadi sebaik-baik umat Islam, ya kalau umat dia jadi yang terbaik dalam umat Islam, otomatis dia jadi yang terbaik bagi seluruh manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin, man ta'allama, yang adalah orang yang mempelajari. Jadi mempelajari Al-Qur'an. Jadi belajar dulu Al-Qur'an. Jangan langsung ajar, belajar dulu, capek dulu, dia sama guru dulu mempelajarinya, ya kan? Setelah dia capek, dia belajar, dia sudah menuntut ilmu dengan syekh, baru wa'allamahu, dia mengajarkannya. Jadi mengajar setelah belajar dulu. Jadi sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi belajar dulu baru mengajarkan. Nah, kenapa cuma tidak hanya orang yang belajar Al-Quran yang terbaik itu, tapi belajar dan mengajarkan? Kenapa? Karena dengan mengajarkan ini, maka orang tersebut lama-lama akan faham terhadap Al-Quran. Kalau dia faham terhadap Al-Quran, maka dia akan memahami orang lain. Kalau orang lain juga memahaminya, maka mujtama, masyarakat juga akan paham Al-Quran. Kalau mujtama memahami Al-Quran, maka dia lama-lama akan mengamalkannya. Maka di sini mujtama, masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat Qur'ani. Maka sesuai dengan kata para fuqaha, al-ajru ala qadril manfa'ah. Upah itu tergantung dari manfaat yang dikeluarkan. Nah, manfaat dari orang yang mengajarkan Quran ini sungguh besar untuk menciptakan masyarakat yang Qur'ani. Makanya para guru Al-Quran, pengajar Al-Quran itu seharusnya dimuliakan dengan semulia-mulianya, karena bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang Qur'ani. Maka siapa yang membaca dan melanggengkan Al-Quran dan dia mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan di mata manusia. خير متاع الدنيا خير من متاع الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من القرآن خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. يعني إذا تعلمت آيتين خير من ناقتين، وإن تعلمت ثلاثة خير من 3 نياق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بأنه خير من نياق لأن الناقة أي الجمل
خير أو أفضل أموال العرب. كان العرب إذا تباهوا بهذه الجمال لأنها أنفس أموالهم. كانوا لا يملكون الذهب كثيرا ولكن يملكون هذه الإبل. فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من القرآن خير له من ناقتين، وإن 3 ف3، وإن 4 ف4، وهكذا. إن تعلمت 5 آيات خير من 5. يعني كأنه بسط هذا الأمر نقول لو تعلمت آيتين تعلمت آيتين خير لك من 100 مليون روبية. نعم، خير لك من 100 مليون روبية. 100 مليون هذه كثيرة تزوجك وتبني لك بيت وهكذا، لكن اعلم رحمك الله أنك إذا تعلمت هذا خير لك عند الله من هذه الأموال التي تجمعها، ولعلك تموت قبل أن تتمتع بها ويأخذها وارثوك وأنت تسأل عنها في القبر. فاستعد، تعلم القرآن، أقبلوا عليه، إنه كتاب عظيم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. Oleh sebab itu, setelah kita tahu beberapa fadilah tadi yang disebutkan dan masih akan kita sebutkan lagi, ya, kita udah tahu nih beberapa fadilahnya. Apa yang harus kita lakukan? Al-Isra, segera kita belajar dan mengajar Quran. Dan kalau bisa kita menyokong majelis Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, belajar, mengajar Al-Quran, menyokong majelisnya, khairu mata'id dunia, sebaik-baik harta dunia. Loh, kenapa? Ada dalam hadis. Li'an yaghdua ahadukum kulla yaumin ilal masjidi. Sungguh orang yang pergi ke masjid setiap hari, ya kan? Fayata'allamu ayatain. Kemudian dia belajar 2 ayat aja di masjid. Belajar apa? Ayataini minal Quran. 2 ayat aja Al-Quran dia belajar. Jadi 2 ayat aja, nggak lebih. Cuma 2 ayat kata Rasulullah. Seandainya cuma 2 ayat aja dia belajar, gimana cara bacanya, tajwidnya gimana, cara ngapalin gimana, tiap hari ke masjid. Kata Rasulullah, ini khairun, lebih baik daripada 2 onta. Jadi kita belajar 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada kita punya 2 onta. Nah, kenapa kok dibilangnya 2 onta? Karena dulu di Arab yang namanya onta itu adalah harta paling mahal. Jadi ibaratnya kalau orang udah punya onta, oh berarti dia orang kaya, orang tajir, ya. Apalagi dia punya 2 onta, oh lebih tajir banget. Apalagi punya 100 onta, oh berarti dia udah orang milioner. Nah, kata Rasulullah, belajar 2 ayat tiap hari ke masjid, 2 ayat Quran aja, ya kan, lebih baik daripada punya onta. Kalau kita ibaratkan sekarang, belajar dua ayat Al-Quran aja lebih baik daripada kita mempunyai harta mobil yang paling mewah, paling mahal di zaman sekarang. Apa? Silahkan aja sendiri sebutkanlah misalnya apa. Jadi itu lebih baik daripada kita punya mobil yang harganya sangat mahal. Kenapa? Kalau kita belajar 2 ayat Al-Quran, kita faham, kita bisa baca, kita ajarin lagi, pahalanya ngalir kepada kita. Tapi kita punya harta, mungkin saja hartanya belum sempat kita nikmatin, kita meninggal. Pas meninggal ditanya sama Allah, ini hartanya dari mana, bagaimana kamu berusaha. Jadi inilah lebih baiknya Al-Quran daripada harta dunia. علي شاق أتتعتع فيه أخطي لأن اللغة العربية ليست لغتي، فهذا أجد فيه مشقة، هو صعب. نقول لأنه صعب هكذا رتب الله جل وعلا على أن من يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شاق له أجرين، له أجران عليه، له أجران، أجر القراءة وأجر هذا التعب والنصب في التعلم. وكذلك من أتقن القرآن فأنت أولا وأنت تتتعتع فيه لك أجران، ثم لما تتقنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، مع السفرة الكرام في أعالي الجنان، إنه رجل عظيم. فأنت عليك أن تتدرج في القرآن حتى من كان عربيا، لا هذا القرآن يسر للجميع. قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل، لكن يريد منك أن تري الله جل وعلا منك همة، أن تبدأ، ثم إذا بدأت فتح لك. ونحن حفظنا كثيرا من الإخوة القرآن ولله الحمد والمنة، كانوا أول ما بدأوا معنا كانوا يجدونه عسرا شاقا،
ثم لما حفظوا الجزء الأول كان الثاني أسهل عليهم، ثم الثالث أسهل والرابع أسهل، حتى منهم الآن من وصل 25 جزء، ومنهم من أنهى جميع القرآن. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. لكن أنا أقول ومن طلب العلا ترك الملاهي. عادي ممكن أن لا تسهر الليالي وتفوز، لكن ترك اللعب. عليكم أن تجتهدوا، هذه الأجور عظيمة، خاصة هذا الشهر الأجور فيه مضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن كاملا يدارسه في رمضان، يقرأه معه، يبين له بعض معانيه، والله أعلم. Sebagian orang ketika memulai mempelajari Al-Quran, mereka akan menemukan kesulitan. Dan mereka akan bilang, ini gimana? Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa saya sulit banget ngucapinnya. Saya sulit banget buat menirukan bacaan yang benar, gitu kan. Jangan putus asa. Justru orang yang kesulitan pertama kali membaca Al-Quran, ya, jadi kesulitan ini di awal aja, tapi nanti di setelahnya akan ada kemudahan. Dan di awal kita kesulitan membaca Al-Quran, mempelajari Quran, ada dua pahala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran dan dia sulit untuk mengucapkannya, falahu ajran, dia mempunyai dua pahala. Nah, setelah kita mempelajarinya, Al-Quran akan lunak sendiri dan akan mudah bagi kita. Maka setelah kita mutkin terhadap Al-Quran yang awalnya kita sangat sulit, setelah kita mutkin lancar membacanya dan menghafalnya, maka kata Rasulullah, kita akan bersama safaratil kiramil bararah, bersama para nabi di hari kiamat nanti bagi orang yang sudah pandai membaca Al-Quran. Jadi pada sesungguhnya Al-Quran itu mudah, sebagaimana dalam firman Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, sesungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Jadi pada dasarnya Al-Quran mudah, cuman Al-Quran mau kita ada himmah, mau kita ada usaha, nggak ecek-ecek datang langsung bisa. Makanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa, mudah tapi nggak sembarang mudah tapi mau kita usaha dulu. Setelah usaha baru Al-Quran akan menjadi mudah. Nah, maka kalau kita terus belajar, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami punya teman yang dulunya mereka susah membaca dan menghafal Quran, sekarang udah nyampe 20 juz. Sekarang ada yang hatam Al-Quran. Sesuai dengan kata syair, biqadril qaddi tuktasabul ma'ali faman ramal ula sahiral layali. Atau kata beliau, tarakal malahi. Jadi siapa yang mau cita-cita tinggi, mau dia keinginannya tinggi, mau visinya tinggi, hendaknya dia tinggalkan perkara yang bisa melalaikan dia. أهل القرآن وأن يتقبل منا ما قلنا وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وعليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli Al-Quran, menerima usaha kita untuk menjadi Al-Quran dan menjadikan benar-benar kita sebagai ahli Al-Quran. Innahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kepada acara selanjutnya akan kita teruskan bersama-sama setelah kita mendengarkan tausiah daripada Syekh Dia Abdul Karim hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Sekarang kita beralih kepada siraman rohani tausiah yang akan disampaikan Ustadz Tahir dengan tema interaksi dengan Al-Quran dan keutamaannya. Beliau adalah guru Al-Quran di Laju Perduli. Silakan Ustadz Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para saiman, saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, atas kekuatan iman, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan.
Kalau tidak karena kekuatan iman, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Termasuk hari ini kita akan membahas tentang interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Maka Allah katakan innahu laqur'anu karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dan dia ditempatkan di tempat yang terpelihara. Maka orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia sangat mulia. Dan Al-Quran ini diturunkan di hari yang mulia, bahkan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Maka alhamdulillah Allah mengantarkan kita untuk bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan. Maka ini kesempatan kita untuk berinteraksi dengan Quran. Maka tadi alhamdulillah Syekh dia sudah menjelaskan beberapa poin tentang fadailul Quran, dari mulai membaca sampai ke tingkat menghafal Al-Quran. Dan sebelum kita berinteraksi Al-Quran, maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Kalau kita melihat bagaimana para salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW, begitu kuatnya mereka berinteraksi dengan Quran dibanding dengan kondisi sekarang ini. Bagaimana para sahabat yang luar biasa mungkin bersama dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mendahulukan iman mereka. Jadi yang ditanamkan adalah Rasulullah mengajarkan kepada mereka bukan Al-Quran, tetapi adalah menanamkan keimanan. Maka ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jundub bin Abdullah. Itu salah satu murid Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ketika kami bersama Rasulullah pada saat itu kami masih muda, kami diajarkan iman oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kami baru belajar Al-Quran. Maka ketika belajar Al-Quran itulah kami semakin meningkat keimanan kami. Maka itulah yang diberikan oleh Rasulullah untuk ditanamkan sebelum menanamkan Al-Quran. Maka iman ini penting. Maka Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu merupakan cerminan kita, cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan Alkitab, Al-Qur'an, mereka melakukan tilawah, yatlunahu. Mereka membaca Al-Qur'an terus-menerus, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Sangat menarik terkait dengan interaksi Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya Ihya Al-Ulumuddin, mengatakan bahwa arti haqqa tilawati itu ada 3 unsur yang dilibatkan ketika membaca Al-Quran. Ini terkait dengan interaksi kita kepada Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan yang pertama adalah al-lisan, lidah. Jadi baca Quran itu terkait lidah. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, kita tidak mampu berinteraksi dengan Al-Quran karena tidak mampu membaca Al-Quran terkait lidah, maka segera mempelajari. Maka belajarlah tahsin tilawah, memperbaiki bacaan. Alhamdulillah di laju peduli ini sudah difasilitasi belajar tahsin Quran. Maka para muslimin segera bisa bergabung dengan kami untuk belajar tahsin tilawah. Karena poin pertama, tangga pertama untuk berinteraksi Quran adalah al-lisan, lidah kita perbaiki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menganjurkan untuk memperbanyak bacaan, tetapi membaguskan bacaan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Maksud tartilnya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Arti bacaan tartil itu bukan sekedar perlahan-lahan, tetapi maknanya adalah membaguskan setiap huruf yang kita baca. Huruf yang kita keluarkan apakah sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya, apakah sesuai dengan suaranya, sifatnya. Seperti ha, kha, dha, itu ada tempat keluarnya.
maka segera perbaiki itu. Tajwidul huruf, perbaiki, baguskanlah huruf-huruf yang kita baca, yang kita ucapkan. Yang kedua, maknanya wa ma'rifatul wuquf, mengetahui tentang tata cara berhenti. Di situ ada dua makna. Yang pertama adalah makna lahiriah, artinya kita diperintahkan untuk membaguskan huruf-huruf yang kita baca. Yang kedua adalah maknawi. Jadi ketika kita baca Quran, kita harus paham. Nah, itulah dua poin itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu pernah mengkritik bacaan Rasul ya. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah katakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu hanya sekedar ingin mempercepat bacaan, menyelesaikan bacaan. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami baca, maka ikutilah bacaan itu. Artinya Allah menganjurkan bacaan itu harus bagus, harus tartil, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh baca itu ngebut ya, cepat-cepat. Maka dianjurkan warattilil Qur'ana tartila. Maka itu terkait lidah. Maka kalau saat ini kita berinteraksi dengan Al-Quran sangat minim, maka segera terkait lidah kita perbaiki dengan media tahsin tilawah. Yang kedua adalah interaksi, yang kedua adalah al-akal. Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-akal itu adalah akal. Ketika kita membaca Al-Quran, libatkan akal kita untuk senantiasa memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Untuk ditadaburinya. Yadakkaru ulul albab. Khusus kepada orang-orang yang berakal agar mendapat sebuah pelajaran. Jadi ketika kita bermasalah, kita bisa jadi bacaan kita fasih, lidah kita bagus, tetapi ternyata kita tidak mampu memahami ayat-ayat itu. Maka betapa Allah Subhanahu wa taala mengkritik kita di ayat-ayat afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak menggunakan akal kalian untuk membaca Al-Qur'an? Jadi perintah berinteraksi Al-Qur'an itu bukan sekedar membaguskan bacaan, tetapi memahami ayat-ayat yang kita baca. Yang terakhir adalah yang disebut dengan al-qalb, hati. Jadi ketika seseorang bacaannya bagus, dia paham, maka libatkan hati kita ketika membaca Al-Quran. Ada sensitivitas, maka itulah yang melahirkan amal kita. Ketika kita baca Quran, apa kita sudah paham? Nah, kalau kita sudah paham, maka ayat-ayat yang kita baca masuk ke dalam akal kita dan merasuk ke dalam hati kita, dan itu akan menjadi amal kebaikan. Permasalahan sekarang terjadi adalah interaksi Quran kita, bacaan kita tidak bagus, kemudian juga kita tidak paham dengan Al-Quran, apalagi kita bisa mampu mengamalkan ayat-ayat Quran. Maka kondisi sekarang ini yang dikeluhkan, memang sudah dikeluhkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Maka Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna takhudul qur'ana hadza mahjura. Jadi Rasul itu mengeluh kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran dicuekkan, dikebelakangkan. Jadi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai imam panduan hidup, padahal Al-Quran itu adalah manhajul hayat kita, panduan hidup kita. Maka mari kita bersama-sama berinteraksi dengan Quran, apalagi ini adalah bulan mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sangat merugi orang-orang yang diberikan Al-Quran tetapi mereka tidak berinteraksi dengannya, dengan membacanya, dengan memahaminya, bahkan dengan mengamalkannya. Maka bulan yang mulia, Allah memberikan ganjaran pahala yang setinggi-tingginya. Syekh dia sudah menjelaskan betapa luar biasanya pahala orang-orang yang membaca Al-Quran, pahala orang-orang yang menghafal Quran. Maka untuk itu mari kita bersama-sama mengintensifkan kegiatan Quran kita di rumah kita. Alangkah luar biasanya kalau keluarga kita, anak kita semuanya, dari mulai pagi sampai malam hari mereka terus berinteraksi Quran. Kita malu bagaimana interaksi para salafus soleh, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berinteraksi dengan Quran, membaca Al-Qur'annya.
sampai khatam sehari 2 kali, berarti sebulan sekitar 60 kali. Luar biasa. Cerminan kita apakah saat ini kita sudah khatam atau belum? Maka tingkatkan kedekatan kita kepada Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa dekat kepada Al-Quran, Rasulullah menyebutnya sebagai sahibul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang-orang yang selalu dekat dengan Quran, orang-orang yang selalu akrab dengan Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat pembela di akhir zaman kelak, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ada tausiah dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Thahir yang telah menyampaikan pencerahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau yang sebagai pelengkap daripada tausiah dari Syekh Diya Abdul Karim, kita semua diberikan motivasi bangkit untuk mempelajari Al-Quran. Apalagi ditambah kalau kita diberikan taufik untuk menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita dijadikan orang ahlul Quran, keluarga kita semuanya, dan kita berkumpul fil jannatil firdausi insyaallah ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, sekarang adalah ada iklan Laju Peduli yang akan ditayangkan beberapa menit. Baik, akan kita saksikan bagaimana kegiatan daripada Laju Peduli.